Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih memeriksa 2 dari 4 tersangka kasus suap pengurangan vonis dalam kasus pencabulan dengan terdakwa artis Saiful Jamil. Untuk mengetahui perkembangan hasil pemeriksaan, kita sudah terhubung dengan Mario Delima dan juru kamera Satria Eko Atmojo di kantor KPK Jakarta Selatan. Ya Mario, hingga saat ini seperti apa perkembangan pemeriksaan terhadap 4 tersangka kasus pengurangan vonis di Pengadilan Jakarta Utara? Ya, selamat malam Prama. Pada saat ini memang hanya tinggal satu lagi tersangka yang masih berada di dalam gedung KPK, yaitu Panitera Rohadi dari Panitera Jakarta Utara. Dan tadi kami memantau bahwa dari 3 tersangka yang sudah keluar, kakak dari Saiful Jamil dan 2 pengacara yang tadi juga terakhir baru saja keluar adalah Berta Natalia. Ketiga orang itu yang paling menarik adalah pengacara kedua yang terakhir keluar, yaitu Berta Natalia. Ia mengaku bahwa inisiatif dari penyuapan ini muncul justru dari Panitera Jakarta Utara, yaitu Rohadi. Tapi kami mencoba untuk mengkonfirmasi lagi berapa uang yang sebenarnya diminta oleh Panitera tersebut. Ia tadi menolak karena memang seperti yang kita ketahui pada operasi tangkap tangan kemarin pagi dan juga dilanjutkan sampai malam hari, di mobil Rohadi memang ada satu plastik uang berisi 250 juta dan juga setelah digeledah lagi di mobil Rohadi terdapat uang 700 juta. Dan di antara 2 uang tersebut memang masih belum terkonfirmasi. Yang pertama memang terkonfirmasi sebagai uang suap, yaitu 250 juta. Namun tadi KPK mengatakan bahwa dalam perkembangan saat ini dan juga penyidikan bahwa 700 juta yang masih ada di mobil tersebut masih dicari tahu apakah itu berhubungan dengan suap untuk pengurangan masa hukuman bagi Saiful Jamil. Prama. Ya Mario, lalu apakah Saiful Jamil akan dijadikan tersangka dalam kasus suap pengurangan vonis ini? Ya, memang itu menjadi salah satu bahan pertanyaan kami juga kepada pihak KPK karena memang inisiatif yang kami cari tahu sebenarnya muncul dari Saiful Jamil ataupun dari pengacaranya. Namun dari 2 pengacara yang tadi sudah keluar dari gedung KPK, tadi yang pertama mengatakan bahwa yang bernama Berta Natalia, dia mengatakan bahwa dalam perkembangan ini yang meminta uang suap untuk keringanan memang berasal dari Rohadi, yaitu Panitera PN Jakarta Utara. Tapi untuk pengacara yang satu lagi, Kasman Sangaji, ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui hal-hal tersebut. Namun ada beberapa hal yang tadi ia bantah, termasuk dengan adanya isu bahwa Saiful Jamil menjual rumahnya untuk memberikan suap kepada Panitera Jakarta Utara. Tadi kami coba konfirmasi, ia mengatakan bahwa memang rencana penjualan rumah itu tidak ada hubungan dengan kasus ini. Dan berikut ada kutipan dari pengacara Saiful Jamil, yaitu Kasman Sangaji. Saya tidak pernah tahu ada uang dan saya tidak pernah ada komunikasi tentang uang, dan saya hanya berkonsentrasi bagaimana membela Saiful Jamil di dalam persidangan. Semua yang berbicara tentang uang atau segala macam itu saya tidak pernah ada komunikasi dengan siapapun. Nah, Saiful minta divonis ringan, aman? Kalau Saiful minta divonis ringan, semua orang yang ditahan pasti minta vonis ringan. Saya dalam hal tim kuasa hukum benar-benar mendalilkan apa yang kami dapatkan di dalam persidangan, itu kami dalilkan. Ada tawaran tarif nggak sih Pak untuk pengurusan ini? Saya lillahi ta'ala tidak pernah ada tawaran tarif apapun dari siapapun. Kalau Anda katakan Anda tidak tahu, artinya inisiatif dari majelis atau panitera begitu? Saya tidak pernah tahu dan saya tidak pernah kenal dengan orang-orang itu. Dan Prama, sampai akhir ini kami masih menunggu apakah nanti dari Panitera dari Jakarta Utara Rohadi mengaku atau memberikan keterangan lain kepada kami. Dan informasi tambahan adalah selain ruangan di Pengadilan Jakarta Utara yang sedang digeledah, tadi perkembangannya saat ini sedang dilakukan penggeledahan di rumah Samsul, dan juga Samsul yaitu kakak dari Saiful Jamil dan juga dari pengacara Berta Natalia. Dan kami masih menunggu apakah nanti Rohadi akan memberikan keterangan lain kepada kami. Kembali ke Anda, Prama. Baik, terima kasih Mario. Pemirsa, reporter Mario Delima dan juru kamera Satria Eko Atmojo melaporkan langsung dari kantor KPK Jakarta Selatan.